warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan hari ini tentang bilangan kuantum. Nah, yang pertama yang harus dipahami adalah tentang konfigurasi elektron. Nah, untuk konfigurasi elektron ini menggunakan asas Aufbau, di mana pengisian elektronnya dimulai dari energi paling rendah ke energi yang paling tinggi. Jadi ini untuk cara pengisiannya, 1S, kemudian 2S, kemudian dari sini balik lagi ke tanda panah belakang, 2P, 3S, kemudian ke belakang lagi, 3P, 4S, lalu tidak boleh langsung ke sini, tapi ikuti arah panah ke belakang lagi, 3D, 4P, 5S, ke belakang lagi 4D, 5P, 6S, begitu urutannya. Jadi sesuaikan dengan arah panahnya. Nah, untuk S itu pangkatnya 2, maksimum 2, kemudian P maksimum 6, kemudian D itu 10, F itu 14. Nah, contoh soal, saya punya unsur Na. Na ini nomor atomnya 11, jadi saya harus mengkonfigurasikan Na 1S2, 2S2 sini, kemudian 2P6 dari 2S, kemudian ke 2P, baru ke 3S1. Ini 2 plus 2, 4, ditambah 6, 10. Berarti 3S berikutnya itu tidak usah 3S2, tapi cukup 3S1 agar jumlahnya 11, sesuai dengan nomor atom Na. 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10, tambah 1, 11. Begitu. Nah, kalau Mg, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. S-nya itu terisi penuh, pangkatnya 2. Jadi S ini boleh kurang dari 2, tapi tidak boleh lebih dari 2 ya. Jadi misalnya kalau 12, kita isi 3S-nya pangkat 2. 2, 4, 10, kemudian tambah 2, 12, sesuai dengan nomor atom Mg. Kemudian contoh berikutnya adalah Ne, neon, 18, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, ini 3S2, kemudian masih kurang, ini baru 12, kemudian saya butuh satu lagi, 3P, ke sini arah panahnya selesai di sini, maka saya ke belakang lagi, 3P, 6, jadi jumlahnya 10, 18. Seperti itu, jadi S itu pangkatnya 2, P6, D10, F14. Nah, untuk menentukan golongan dan periode, yang pertama untuk menentukan golongan dari konfigurasi kita dapat lakukan dengan menjumlahkan pangkat kulit terakhir. Jadi misalnya untuk golongan A, akhirannya di S atau P, salah satunya. S atau P. Kemudian golongan B, akhirannya pada D. Jadi misalnya Na tadi, 11 Na, 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Yang kita lihat adalah pangkatnya, kulit terakhir adalah 3S, nih, yang 3, kulit terakhirnya di 3, kemudian pangkat terakhirnya adalah 1, maka karena di sub kulit S, di S, maka golongan Na adalah 1A. Untuk periode, kita lihat kulitnya, nilai angka terbesar, yang angkanya yang mana? Ada 1, 2, ini 2 juga, ini 3. Nilai terbesar adalah di 3. Maka untuk unsur Na, angka terbesarnya adalah 3, maka Na terletak pada periode 3. Golongan kita lihat pangkat, periode kita lihat angka di depannya. Nah, untuk contoh soal berikutnya, tentukan konfigurasi periode golongan unsur aluminium atau Al. 13Al, 1S2, 2S2, 2P6, 3S3, 2, 6, 10, 3S3, ini salah. Kenapa salah? Karena S itu maksimum 2. Jadi kalau misalnya masih kurang, kita harus ambil satu lagi. Maka 3S2 ini baru 12, kemudian kita tambahkan lagi 3P, konfigurasi berikutnya 3P, karena kurangnya 1 maka 3P1.
2 tambah 2, 4, tambah 6, 10, tambah 2, 12, ditambah 1, 13. Nih, sesuai dengan nomor atomnya. Jadi AL terletak pada periode 3. Kenapa 3? Karena angka terbesarnya adalah 3 nih ya. Nah, untuk golongan, di sini 3 ini ada 2. Jadi yang kita jumlah ini. Nih, tidak boleh hanya yang terakhir. Jika ada 3, maka 3 yang kita jumlahkan. Nah, ini ada 2, maka dia dijumlahkan adalah pangkatnya 2 dan 1. 2 dan 1, maka dia termasuk golongan 3A. Nah, gimana caranya menyingkat konfigurasi elektron? Misalnya, nih, jadi ini tadi yang aturan Aufbaunya seperti ini. Kemudian di sini saya tulis helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Nah, ini adalah unsur-unsur pada gas mulia. Nah, nanti cara menyingkatnya adalah seperti ini. Nah, misalnya saya punya 37 Rb. Nah, agar ini mudah membuat konfigurasinya, saya gunakan ini unsur gas mulia untuk membantu dalam konfigurasi. 37 paling dekat dengan nomor atom mana nih? Berarti paling dekat dengan nomor atom krypton yang nomornya 36. Maka saya tulis KR, di sini saya tulis KR. Dalam kurung KR itu 36, maka kalau 37 saya cuma butuh satu lagi. Setelahnya, kita tulis ini, 5S, maka karena kurang 1, maka 5S1. Berikutnya Mn 25. Yang paling dekat nilai 25 ini adalah dengan argon, AR yang ini. Maka saya ambil AR nih, 18, berarti saya masih kurang 7. Setelah AR, saya harus tulis angka sebelahnya, 4S, 2, ini baru 20, 18 tambah 2, 20, kemudian saya masih butuh 5 untuk mencapai 25, berarti setelah 4S saya harus balik ke sini nih, ke belakang, bukan ke sebelahnya tapi ke belakang, berarti 3D. Karena kurangnya 5, maka 3D 5. Nah, silakan dicoba mencari unsur ini konfigurasi BA dan GA dengan cara menggunakan unsur gas mulia untuk menyingkat konfigurasi elektronnya. Baik, saya lanjut. Nah, untuk bilangan kuantum ini terdiri dari 4, ada bilangan kuantum utama, azimut, magnetik, dan spin. Saya akan bahas satu-satu. Yang pertama, bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama ini menyatakan tingkat energi atau menyatakan kulit. Nah, jadi yang kita lihat, kalau kulit berarti yang kita lihat angka. Nih, saya punya O8, saya konfigurasikan 1S2, 2S2, 2P4. 2, 2, 4, kemudian tambah 4, berarti 8. N-nya sama dengan 2, karena nilai terbesar di sini, kulit terbesarnya adalah 2. O berada pada dari kulit kedua, artinya O. Nah, N ini juga menyatakan 2 ini selain bilangan kuantum utama, ini N adalah bilangan kuantum utama, dia juga bisa menyatakan periode. Sama ya, N sama periode itu sama, 2 ya. Jadi, kalau ditanya bilangan kuantum, O itu N utamanya, N sama dengan 2. Silakan kalian coba cari F, Mg, kemudian Ge. Berapa bilangan kuantum utama atau nilai N-nya. Nih. Kalau ditanya golongan berapa ini? 2 plus 4 berarti ini adalah 6. Berakhir pada P berarti dia A, berarti O berada pada golongan 6A. Nah, gimana kalau golongan B? Golongan B konfigurasinya tadi sudah saya bilang sebelumnya adalah D, huruf D. Yang diambil konfigurasi terakhir yakni huruf D. Contoh, nih, 2 Fe26, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. D ini menyatakan bahwa Fe ini adalah golongan B. Kemudian, untuk golongan, kita tidak hanya mengambil unsur D-nya, tapi S dan D-nya. Jadi, S dari ini harus kita ambil. Pangkatnya adalah penjumlahan 2 plus 6. Nih, sama dengan 8. Berarti, Fe pada golongan 8B.
Untuk kuantum utama, ambil nilai depan yang tertinggi. Ini ada 4, ada 3. Nilai terakhir adalah 3, tapi nilai angka tertinggi adalah 4. Maka, jika ditanya kuantum utama, N-nya bukan 3, tetapi 4. Ya. Nah, periodenya sama dengan nilai E, maka Fe juga terletak pada periode ke-4. Lalu, untuk golongan B, 8B itu sebenarnya bukan cuma 8 saja. Kalau unsur golongan A, 1 berarti 1A, 2 jumlahnya 2 berarti 2A, jumlahnya 7 berarti 7A. Nah, untuk golongan 8B dia itu jumlah pangkatnya bisa 8, 9, 10. Jadi kalau Anda ketemu 8 jumlahnya pangkatnya 9 itu termasuk dalam golongan 8B. 10 juga termasuk dalam golongan 8B. Untuk golongan 1B, jumlah pangkatnya bukan 1, tetapi 11. 11 itu 1B, untuk 2B, jumlah pangkatnya 12. 2B. Untuk golongan lain sifatnya sama seperti golongan A, ya. Jadi kalau jumlahnya 3, 3B, 4, 4B, ya. Ini untuk golongan 8, 1 dan 2 saja. Nah, misalnya saya punya 30 ZN, saya konfigurasikan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. 10, 10, 30 ya. Nah, nanti saya jumlahkan adalah pangkat S dan D. Karena dia di akhiran D, maka yang saya lakukan adalah menjumlahkan pangkat pada S dan D-nya. 2 plus 10 sama dengan 12. 12 tadi termasuk dalam 2B, berarti dia termasuk golongan 2B. Periodenya 4. N-nya, angka tertinggi, bilangan kuantumnya angka tertinggi 4, maka kuantum utama N sama dengan 4. Nah, yang kedua, kuantum azimut. Nah, ini harusnya L kecil ya, bukan L besar. Kuantum azimut ini menyatakan subkulit. Jadi yang kita lihat, kalau yang kuantum utama kita lihat angka, kuantum azimut yang kita lihat adalah huruf terakhirnya. Huruf terakhir tadi ada S, P, D, atau F. Nilainya untuk S itu 0, P itu 1, D itu 2, F itu 3. Jadi kalau misalnya saya punya O, 1S2, 2S2, 2P, 4. Kalau ditanya N-nya adalah angkanya, berarti N kuantum utamanya sama dengan 2. N sama dengan 2. Tapi kalau ditanya L, kuantum azimutnya, P. P tadi berapa? P sama dengan 1, maka L-nya sama dengan 1. Sekarang, contoh berikutnya adalah NA. NA 11 saya konfigurasikan menjadi seperti ini. L-nya 0. Kenapa L-nya 0? Kuantum azimutnya 0 karena dia berakhir pada S. S sama dengan 0 ya. Nah, yang berikutnya kuantum magnetik, simbolnya adalah M kecil. Dia menyatakan orientasi ruang orbital. 11 Na, saya konfigurasikan 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. S memiliki satu orbital. 1 berarti kotaknya 1, 0. Kemudian P memiliki orbital 3, berarti nanti dibuat 3 kotak, 1, 2, 3. Nah, untuk ini kita buat sesuai garis bilangan, di tengah 0, kemudian di sebelah kiri min 1, di sebelah kanan plus 1. Kemudian D, 5 orbital, dibuat 5 kotak, 0, min 1, min 2, kemudian di sebelah kanan plus 1 dan plus 2. Begitu juga yang F punya 7 orbital, 0, min 1, min 2, min 3, kemudian plus 1, plus 2, plus 3. Lalu, sekarang contohnya, misalnya O, 8, 1S2, 2S2, 2P4. Aturan Hahn, pengisian elektron mulai dari sendiri dengan spin paralel, kemudian baru berpasang-pasangan. Jadi, N-nya, saya bahas satu-satu, N itu adalah kuantum utama. Kuantum utama itu nilainya sama dengan 2, karena angka terbesarnya 2. Kemudian, kuantum azimut kita lihat yang terakhir pada P, maka L-nya sama dengan 1 ya. S tadi 0, P sama dengan 1. Kemudian magnetiknya, P punya 3 orbital. 3 orbital berarti dia punya 3 kotak, 1, 2, 3. 0, min 1, plus 1. Gimana cara ngisinya? Cara ngisinya adalah lihat pangkatnya. Ini adalah 4, maka saya mulai ngisi.
Isi satu-satu dengan spin paralel. Spin paralel artinya pertama kita isi dengan arah ke atas. 1, 2, 3. Kemudian berikutnya 4-nya dengan kembali ke depan ke sini dengan arah panah yang berbeda ke bawah. Jadi kalau ditanya M-nya berapa? -1. Kenapa? Karena pengisian terakhir pada kotak -1, maka M-nya nilainya -1. Jadi P 3 kotak kemudian diisi dengan pangkatnya. Jumlahnya 4, 1, 2, 3, 4. Nah, yang terakhir, quantum spin, ini simbolnya S kecil, menunjukkan arah putar elektron searah jarum jam plus setengah, berlawan arah jarum jam min setengah. Jadi ini kalau arah panah ke atas plus setengah, arah panah ke bawah min setengah. Saya misalnya punya O8, bahas O lagi, 1S2, 2S2, 2P4. N-nya sama dengan 2, L-nya sama dengan 1 karena di P, kemudian M-nya ada 3 kotak, 1, 2, 3, 4. Saya masukkan 4, berarti M-nya sama dengan -1. Dan S nilainya min setengah. Kenapa? Karena dia arah panahnya ke bawah. Terakhir pengisian dengan arah panah ke bawah, maka nilainya adalah min setengah. Jadi kalau S itu hanya lihat arah panahnya. Pertama kita isi penuh, 1 dengan arah panah ke atas semua, lalu berikutnya kita isi dengan arah panah berlawanan arah panah ke bawah, ya. Nah, baik, kemudian silakan kerjakan latihan ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga bisa dipahamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.